Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa thumma qala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita, sehingga kita masih bisa duduk, masih bisa bertemu, dan masih bisa mengkaji hadis Rasulullah SAW, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah membaca kitab Allah dan saling belajar di antara mereka, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah, ketenangan, Allah akan menurunkan ketenangan kepada orang yang ada di majelis itu. Faghashiyatuhumur rahmah, dan Allah akan hujani dengan rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarallahu fi ma indah, dan Allah akan sebut-sebut nama mereka yang ada di majelis itu di langit, pada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada istilah namanya majhulun fid dunya wa masyhurun fis sama. Tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Namanya tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Maka Bapak Ibu rahimahullah, itu adalah suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Karena apa? Karena nanti ketika ruh seorang hamba itu diangkat ke langit, maka kalau ruh itu sudah dikenal oleh penduduk langit, maka penduduk langit akan bergembira menyambut ruh tersebut, Tapi kalau penduduk langit itu tidak kenal, maka tidak ada yang menyambut ruh tersebut. Kenapa? Ada orang-orang yang dia itu terkenal di langit, sehingga dia itu sangat ditunggu dan dinantikan oleh penduduk langit. Ibu rahimahullah, inilah yang harus kita syukuri. Kita masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqomah, konsisten, teguh di atas keimanan dan perjuangan Islam. Salawat dan salam kita sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bersalawat kepada beliau, kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau. Nah, beliaulah nanti yang kita harapkan syafaatnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita dan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita di bab yang kedua, pasal kedua, itu tentang taubat, sampai kita ke hadis yang ke-11.
11. Dan ini sudah hampir selesai bab taubat, tinggal 2 hadis lagi. Wa an Ibnu Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani wa la yamla fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man taba. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, anhum mereka, ya, berarti 3 orang, ya, Abdullah dan ayahnya yaitu Abbas, ya, Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik. Semoga Allah meridhai mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna li bani Adam wadiyan min dhahabin ahabba yakuna lahu wadiyani." Andaikan seorang anak Adam, manusia, mempunyai suatu lembah emas, pasti ia ingin mempunyai 2 lembah emas. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimahullah, inilah sifat asli manusia, ya. Sifat asli manusia. Kalau manusia itu diberi Allah Subhanahu wa taala 1 lembah emas, maka dia tidak merasa cukup, ya. Tidak merasa cukup. Pasti dia akan ingin memiliki 2 lembah emas. Kalau sudah punya 2 lembah emas, masih saja kurang, ya. Maka inilah yang namanya nafsu, bernafsu, selalu ingin lebih dan lebih, ya. Maka Bapak Ibu rahimahullah, sampai kapan anak Adam itu seperti itu, ya. Tidak bisa berhenti. Sampai kapan? Ya. Wala yamla afahu illa turab, ya. Sampai mulutnya itu tersumbat oleh tanah. Maknanya apa? Mati baru berhenti, ya. Rakus, ya, tamak. Ini sifat buruk manusia. Rakus, tamak, selalu ingin, ya, yang banyak, yang lebih, ya. Itu tidak akan berhenti sampai mulutnya terisi oleh tanah, penuh dengan tanah, yaitu mati, ya. Maka Allah berkenan memberi taubat pada siapa saja yang bertobat. Bapak Ibu rahimani wa rahimahullah, itulah sifat manusia. Dan begitulah memang nafsu. Nafsu itu Bapak Ibu rahimani wa rahimahullah seperti anak kecil. Seperti anak kecil. Anak kecil itu bagaimana? Siap tidak siap dia harus disapih dari ibunya. Anak kecil yang masih menyusui, siap tidak siap umur 2 tahun harus disapih. Kalau tidak disapih, nyusu terus, ya. Nyusu. Nafsu itu begitu, pinginnya yang buruk saja, pinginnya yang bertentangan syariat saja. Itu normal, wajar. Tapi bagaimana? Ya harus kita lawan, kita sapih nafsu itu. Nafsu itu seperti anak kecil, siap tidak siap umur 2 tahun harus disapih. Begitu juga nafsu, ya. Berat tetap dilawan, tetap dihilangkan, ya. Itu nafsu buruk, ya. Maka Bapak Ibu rahimahullah, inna nafsala amaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu merintahkan kepada keburukan, ya. Maka itulah yang dikatakan oleh Nabi Yusuf, ya, Nabiullah Yusuf, ya. Inna nafsala amaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu merintahkan kepada keburukan, ya. Inilah buruknya nafsu. Kenapa ya Bapak Ibu rahimani wa rahimahullah? Manusia ini, ya, diberikan 2, ya. Diberikan 2 oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan akal dan nafsu, ya. Maka kalau hewan, Allah Subhanahu wa taala hanya beri dia nafsu, tidak diberi akal, ya. Tapi kalau malaikat hanya akal saja,
Ya. Jadi manusia ini pertengahan, dan manusia ini kalau dia mengikuti hawa nafsunya, apa inginnya selalu dituruti, mau yang buruk mau yang baik, ya, pastilah nafsu itu menunjukkan kepada yang buruk, selalu dituruti, tidak mau dilawan, tidak mau bermujahadah untuk diri sendiri. Maka pada saat itu kondisi manusia itu lebih buruk daripada hewan. Tapi kalau manusia itu dia memiliki akal, kemudian dia melawan nafsunya, meredam nafsunya yang menggebu-gebu di dalam dada, dan dia alihkan kepada perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Itulah keluar biasaan manusia. Allah kasih dua. Malaikat wajar, dia taat, bertasbih saja, ya, makan saja tidak, kan begitu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala enggak menciptakan pada diri malaikat nafsu, sehingga mereka tidak ada berkeinginan makan, tidak ada berkeinginan buang air besar. Ya. Kalau hewan Allah beri dia nafsu, tidak pakai akal, kan gitu. Udah semua apa dia kerjakan. Ya. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kita sebagai manusia, ya Allah berikan akal dan nafsu. Ya. Pastilah itu untuk ya menunjukkan kita itu bisa lebih mulia daripada malaikat, dan kita bisa lebih hina daripada hewan. Bapak Ibu rahimahullah, bagaimana kunci mengendalikan nafsu? Dilawan, bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bersungguh-sungguh, ya. Karena sampai kapanpun namanya manusia, ya, pasti tetap ada bernafsu buruk, itu tetap ada. Ya, maka harus kita lawan. Berat, ya memang berat. Kalau tidak berat namanya tidak nafsu, ya, pasti berat. Kenapa? Karena orang yang menahan dirinya, ya, dari melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surgalah tempat kembalinya. Allah balas dengan surga kalau kita bisa menahan, ya, menahan nafsu. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, di antara kalian itu tidak beriman sebelum nafsunya itu condong kepada apa, ya, mencintai atas apa yang aku perintahkan. Maka kita harus melatih diri kita, ya. Karena kan tidak instan, harus melatih selalu, ya. Melatih agar kita itu, nafsu kita itu condong kepada apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan ini terus berjalan, Bapak Ibu. Sifat manusia itu kalau dikenakan ujian, ya, kenakan ujian, dia berkeluh kesah. Kalau dia dikasih nikmat, ya, bablas, ya, lalai, ya. Maka bagaimana agar kita bisa adil bersikap, ya. Ketika kita diberikan oleh Allah nikmat, tidak membuat kita lalai, tidak membuat kita terbang. Dan kalau kita diberikan Allah Subhanahu wa taala ujian, tidak membuat kita jatuh, ya. Maka idza khuliqa halwa, ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, sampai nanti mulut itu tersumbat oleh tanah, barulah keinginan itu tadi hilang, ya. Sampai mati, ya. Bayangkan, ini Rasulullah SAW berkata apa? 1 lembar emas itu tidak cukup. Maka kalau hari ini kalau kita tujuan hidup hanya mengejar kaya, harta, orang yang paling kaya di muka bumi ini masih mencari harta, kan begitu? Orang yang paling kaya masih mencari harta. Maka bagaimana kita itu fokus kepada nilai akhirat kita, tanpa menyampingkan, tanpa meninggalkan hal duniawi. Karena kita mencapai akhirat dengan dunia, maka sungguh bahagia dan banyak, terutama ini dapat orang yang kaya, lalu dia menggunakan kekayaannya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ya, menolong dakwah Rasulullah SAW. Atau Bapak Ibu rahimahullah, sangat langka, ya, orang yang siap, ya, diajak untuk berjuang, ya,
meneruskan dakwah Rasulullah ini melalui hartanya. Kenapa? Harta itu penting. Maka Bapak Ibu rahimahullah, dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada siapapun yang mau bertobat. Bapak Ibu rahimahullah, sekian pengajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.